Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, it's Suda Hashim. Alhamdulillah, dan akhirnya gue bisa buat konten, gue bisa buat podcast ala-ala gue gitu. Dan kalau ditanya alasannya ya gak ada alasan, ingin sharing aja ke teman-teman gitu kan. Dan nggak tahu kenapa nih ya, kerjaan gue itu kalau lagi gak ada kerjaan ya, kayak lagi gabut, kayak lagi gak ada kerjaan gitu, gue biasanya kebiasaan gue itu selalu dengerin podcast orang gitu. Dan gue kenapa kayak termotivasi gitu kan ya, pengen aja buat kayak konten yang ada podcastnya gitu. Dan insya Allah gue buat podcast, gue buat konten seperti ini, yang dengerin podcast gue, yang nonton video gue, jadi termotivasi, jadi ada masukan gitu kan. Terus apa sih yang mau gue bahas gitu kan ya, sebelum teman-teman gue kasih tahu apa yang mau gue sampaikan, apa yang mau gue bahas gitu kan. Terlebih dahulu teman-teman sebaiknya kalau lihat video gue kali ini, dengerin podcast gue kali ini, mau temen lagi aktivitas apa, lagi makan, lagi baca buku atau apa, lebih baik pause dulu atau download dulu. Terus teman-teman kalau lagi waktu senggang dengerin podcast gue ya, siap. Yuk, gue mau bahas apa sih? Gini teman-teman, ini penting banget buat teman-teman, beneran dah. Kalau teman-teman gak percaya, buktiin aja. Ini ya, ini nih, gue anak muda, gue tahu apa yang dirasain anak muda gitu kan. Anak muda itu cita-citanya banyak, impiannya banyak, dan apa yang diinginkan itu pengen banget dikabulin gitu kan. Dan kalau anak muda itu kalau lagi kecewa, kalau lagi ngedown, itu pengen banget hawanya ada yang bisa diajak yang namanya curhat gitu kan. Gue sendiri pribadi suka banget yang namanya berinteraksi dengan teman-teman gue, terus curhat sama teman-teman gue gitu kan, supaya kita itu ada masukan yang baik gitu kan. Mau curhat sama orang tua paling yang nggak bisa powerful dengan teman gitu kan. Kalau orang tua kan, kalau kita bahas tentang cowok, kalau tentang bahas apa gitu kan, kita nggak bisa powerful seperti sahabat gitu kan. Teman-teman, kalau kita anak muda, kita tahu apa yang kita inginin gitu kan. Gue pun anak muda gitu kan. Kalau gue sendiri kalau ada masalah pengen banget yang namanya curhat sama temen gue, terus bercanda. Pada munculan kalau bercanda sama teman-teman ya, bercanda mah untuk menghilangkan sedih, bercanda mah untuk menghilangkan stres gitu kan. Dan supaya semangat kita itu muncul kembali, energi kita muncul lagi seperti kayak cas gitu loh. Kalau kita pengen survei dari sebuah permasalahan nih, ada loh yang lebih efektif daripada bercanda. Walaupun bercanda itu boleh loh, siapa yang ngelarang bercanda gitu kan. Namun bagi gue ada yang lebih efektif. Apa sih gitu kan? Yang lebih efektif adalah menangis. Menangis itu, menitikkan air mata itu lebih powerful daripada tertawa. Beneran dah. Cuman ya, kita lebih memilih ketawa daripada menangis. Seperti orang lebih senang minum kopi dibandingkan minum air putih, betul kan? Cuman air putih itu gak ada sensasinya gitu dibilangin. Kalau kopi mah ada manisnya, ada pahitnya gitu. Kalau air putih mah gak ada sensasinya gitu. Kata orang nih kayak yang suka kopi, gue pribadi ya suka, cuman gak suka-suka amat gitu kan. Coba deh kita mengubah mindset kita. Seandainya nih ya, kalau ada teman-teman kita yang ngajak nongkrong, terus ngajak kita sharing-sharing, yuk kita ke cafe yuk. Coba deh kalian ngomong, gue pesennya air putih aja deh gitu. Kan lucu kan, pasti kita akan diketawain sama kalau nggak kurirnya
kafe, staff kafe, pasti kita ditawa-ketawain sama teman kita sendiri gitu kan. Cuman nih ya, andai kalian tahu teman-teman, air itu adalah menyehatkan. Sampai Nabi aja mengatakan, air itu tohurun, air itu bersih dan membersihkan. Percaya deh, yakinlah air putih itu lebih menyehatkan, dan secara biologis, secara medis, secara kedokteran, emang air itu baik untuk tubuh kita, emang air itu baik untuk pencernaan kita gitu kan. Emang kadang orang itu bilang gini, Allah apaan air itu gak ada sensasinya gitu kan, rasanya gitu-gitu aja gitu. Padahal nih, air putih adalah air segudang apapun. Bayangin kalau di dunia ini gak ada air gitu kan, binasalah kamu gitu. Gini loh, kadang itu orang itu mindsetnya kecil banget, gak bisa langsung luar gitu, gak bisa gitu. Coba deh kita juga bisa perumpamaan nangis dengan bercanda itu dengan kita perumpamain dengan air putih dengan air kopi gitu. Menangis dengan bercanda itu ibaratkan nih ya, kita minum air kopi sehari 2 liter, bayangin. Emang sehat air kopi gitu kan? Gini teman-teman, emang kopi sehat, cuman kalau berlebihan kan gak baik untuk tubuh kita. Begitupun juga dengan ketawa gitu kan, ketawa itu emang baik untuk secara kayak melepas penat kita gitu kan. Cuman kalau kita ketawanya berlebihan, itu tuh hati kita bisa perasaan kita bisa tertutup, hati kita bisa mati teman-teman. Coba dibayangin, kesannya abis ketawa sama kesannya abis nangis pasti berbeda. Kadang nih ya, kita tengok ke negara Arab. Orang Arab itu mengibaratkan air mata itu seperti air hujan. Air hujan ya, ibaratnya seperti kayak gini loh. Karena di sana kan padang pasir gitu kan. Air hujan kalau jatuh di tanah Arab itu diibaratkan tujuannya untuk membersihkan yang namanya rumah-rumah, dedaunan, debu, karena di sana kan padang pasir. Maka seperti air mata yang membersihkan hati seseorang gitu katanya. Coba teman-teman nanti bayangin kesannya abis nangis sama abis ketawa gitu kan. Kalau kita abis nangis pasti hawanya beda, kesannya beda. Kalau kita abis nangis dengan merenungin apa yang kita sesalin gitu kan, dengan kita ingat dosa-dosa kita dengan menyesali apa yang pernah kita perbuat, pasti kita menangis. Coba teman-teman praktekin dan kalian pasti akan bisa yang namanya perubahan. Loh, gimana sih gitu kan? Pasti ada kontroversi yang bilang gini, kan ada nih dalil yang la tahzan innallaha ma'ana gitu kan ya. Emang kita tidak boleh yang namanya bersedih karena kita ada Allah gitu. Coba kita ubah itu menjadi gini. Tahzan zikrullah gitu. Kan kalau la tahzan innallaha ma'ana itu untuk kita yang kalau kita lagi ngedown terus putus asa, itu gak boleh. Emang Islam tidak boleh yang namanya kalau kita lagi kecewa langsung putus asa, tidak boleh, karena kita masih ada Allah gitu kan. Coba deh kalau kita lagi bahagia terus, kalau kita lagi senang terus, kita ingat Allah, kita ingat dosa-dosa yang pernah kita alamin gitu, go to Allah gitu kan, kita minta maaf ke Allah. Pernah gak sih kalian itu kalau lagi ada kebahagiaan yang menimpa tiba-tiba nangis? Itu adalah ciri-ciri orang yang dekat banget sama Allah. Itu adalah ciri-ciri orang yang sangat mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita gitu. Coba deh teman-teman sedikit-sedikit
kayak merenung di pojokan terus kayak seperti ini. Apabila suatu saat nanti saya itu ketika saya di padang mahsyar itu kita jadi apa? Gak usah jauh-jauh, kita berpikiran gini, oh ya, kita kadang orang itu udah banget yang namanya berusaha, udah ikhtiar, udah doa, udahlah pokoknya, cuman kadang doa ini bisa terhambat dengan satu hal teman-teman. Dosa kalian yang numpuk itu kadang bisa yang namanya terhambat apa yang lu cita-citain gitu kan. Coba renungin, coba kalian gini, oh iya, emang iya, ini gue ingin itu, ini gue ingin A, gue ingin B, tapi kok Allah ngasihnya jalan yang C gitu kan. Coba kalian mengambil sisi positifnya. Karena apa? Allah itu pasti mengabulin doa-doa para hambanya teman-teman. Allah itu maha mendengar. Kalau kita lagi ada firasat aja, Allah dengar. Kita lagi membatin aja, Allah dengar gitu kan. Coba teman-teman kayak merenung gini, oh iya, gue gak bisa menggapai cita-cita gue ini karena gue ada dosa gitu. Allah itu selalu yang namanya membalas doa orang yang selalu meminta ke Allah. Allah itu lebih suka hambanya yang meminta-minta gitu. Apalagi Allah suka sama hambanya yang hambanya ini punya kemampuan tapi ini orang masih minta ke Allah. Allah suka banget sama orang yang seperti itu teman-teman. Kadang nih ya, kalau kita udah ikhtiar, kita udah doa, kalau impian kita udah lama banget gak kesampai, itu pasti ada penghalangnya. Coba teman-teman bayangin, kenapa sih kok gue gak bisa banget, cita-cita gue gak bisa tercapai, kenapa sih gue gak bisa kayak dia yang apa-apa bisa terkabul. Mungkin ya ada dosa yang bisa menghambat apa yang lo cita-citain gitu kan. Dan jangan banyaklah kita tertawa, karena tertawa bisa membunuh atau mematikan hati kita. Sampai Nabi mengatakan, jangan tertawa berlebihan, itu bisa mematikan rasa pada hati kita gitu kan. Maksudnya gimana? Kalau kita dinasehatin, kalau kita diajak kebaikan itu susah, gak bisa lagi mendengar kebaikan gitu kan. Makanya jangan kebanyakan ketawa gitu kan. Ketawa boleh, namun jangan kebanyakan. Udahlah, itulah teman-teman yang gue sampaikan, dan semoga bisa bermanfaat dan kita belajar membuat tertawa kita jadi pahala, menjadikan ketawa kita hadiah buat teman-teman, menjadikan ketawa kita jadi sunnah, dan hindari ketawa yang syubhat, ketawa yang dusta, ketawa yang jahil, ketawa yang nyeleneh atau apalah gitu. Ya pokoknya gitulah, sedikit pesan ya gue sampaikan, jangan kebanyakan ketawa, kebanyakinlah menangis untuk zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Semoga bermanfaat, dan komen teman-teman di bawah gue harus buat video apa. Jangan lupa share dan subscribe. Bye bye. Selamat ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.